Oke teman-teman, ini kayak biasa ya. Ini aku sebenarnya itu ada 4 tugas cuy. Ada tugas 6, tugas 7, tugas 8. Enggak, tugas 8 itu minggu ke-8 itu minggu TS. Jadi ini sebenarnya ada tugas 4 minggu. Ini minggu ke-6, minggu ke-7, minggu ke-9 dan minggu ke-10. Ini aku nggak ngerosting dosennya ya. Mungkin dosennya punya kesibukan sendiri ya. Cuma ya agak unik aja sih. Tapi ya nggak apa-apa sih, namanya tugas ya harus kita kerjain. Jadi ini sebenarnya tuh kata dosennya tuh deadline-nya 10 hari cuy, alias kalau dikasihnya tanggal 2 itu harusnya deadline. Ih, berarti belum deadline cuy harusnya. Ih, tak kira udah deadline loh. Ini kebetulan aku baru sempet, soalnya aku ngerasa sebenarnya tiap malam tuh aku ada waktu cuy. Cuma aku ngerasa masalahnya aku tiap minggu tuh matkulnya tuh matkul pagi semua cuy. Aku hari Senin jam 8, Selasa jam 7.30, Rabu 8.30, Kamis jam 8, Jumat jam 8.30 lah. Jadi mau nggak mau malam ya susah buat begadang cuy. Jadi ini aku mau nggak mau ya dikerjain karena aku minggu ada deadline lain. Dan tanggal 13 Jumatnya aku mau makrab sama Nev. Oke, ini aku tak kerjain dalam satu video ya teman-teman kayak biasa. Ini aku cuma buat ya record buat kenangan aja sih. Nggak usah ditonton nggak apa-apa. Lagian juga kalau ditonton malah bahaya anjir, karena bakal banyak melakukan kecu enggak. Ini ya aku coba. Jadi untuk tugas ini aku mungkin aku masukin langsung kali ya untuk nama-nama anak-anaknya tuh. Ini ada. Ntar sih, aku kayaknya perlu nyalain kipas deh. Ini tuh sebenarnya aku lagi ada di kos, tapi kalau aku lepas celana, maksudnya lepas baju ini dan lepas celana panjangnya, tuh jadi malas anjir. Ini aku juga hari ini aku lagi pakai HP biasa zaman dulu J7 Prime biar kalau nge-scroll Instagram nge-lag. Jadi aku nggak lama-lama scroll Instagramnya. Jadi hari ini tuh HP utamaku yang utama nih baterainya 73. Tadi pagi itu baterainya 80. Jadi tiap pagi itu aku ngecas rumah sampai 80, sekarang 75. Aku pakai ini cuma buat bayar doang sih, tadi sih bayar makan. Kalau yang ini baterainya awal 100, sekarang 51. Kalau tabletnya awalnya 80, sekarang 69. Jadi nggak tahu efektif apa enggak, tapi kalau dilihat dari baterai ya nggak seboros itu. Mungkin ya karena kegiatanku hari ini cukup banyak laptopannya ya, jadi mungkin ya tetap nggak ngaruh sih. Soalnya mata aku juga udah nambah rasanya anjir, nggak rasanya lagi, emang nyatanya udah nambah anjir. Ini aku tak pastiin semua. Aku tuh tipenya tuh nggak hitung-hitungan masalah tugas anjir, asal aku dapat feedback di lain cool gitu. Contohnya inilah, ini aku ngarap semuanya nih, aku nggak masalah meskipun di sini kontribusi tugas yang lain ya meski tak garap aku semua, tapi ya karena orang lain juga, anak-anak yang lain juga kadang ngasih aku tugasnya mereka gitu, jadi ya aku aman aja dah. Ini kita langsung pakai ChatGPT aja ya guys ya. Beri berikan cara penerapan harus. Ini aku ada prakteknya, ntar aku prakteknya kita garap juga. Flat pertanyaannya apa sih? Berikan masing-masing lah. Contoh penerapan khususnya jaringan. Aku tahu, tulis dalam cepet woi, aku mau enter nih woi. Ini goalnya aku sih nggak sampai 1 jam ya goalnya. Nah ini kan enak nih, berilah penjelasan dengan detail. Mau lebih detail juga bisa cuy, tapi kan makin ketahuan kalau hasil ChatGPT. Tapi intinya yang ini tuh flat naming ya ini. Nah aku paste. Nah sip, cakep kan, cakep dong. Nah ini oke. Terus untuk soal nomor 2 kurang titiknya.
Ini jangan di ini anjir. Jadi LADP itu kayak Azure Microsoft Active Directory gitu. Cuma kalau LDAP ya ada di Linux, sedangkan Active Directory pada Windows. Bentar, aku rapiin dulu ya guys ya. Ini aku nggak memperhatikan kerapihan dokumen ya, karena aku udah nggak peduli sama tugas kayak gini. Tugas kayak gini itu yang dinilai hasilnya anjir, bukan kerapihan dokumen. Aku makin perfeksionis malah nggak kelar-kelar. Nah ini yang seru nih, ini tugas video. Jadi aku lagi, masalahnya itu aku lagi bikin video ini, tapi aku juga mau nge-record buat video. Paling ini aku kayak menyalam salam pembuka, video penutup, tapi dalam video ini ntar paling tak edit sih coy. Aku nyiapin VM-nya dulu. VM-nya ada di komputerku yang ada di bawah kakiku ini, ada servernya. Benernya udah ada sih ini sih LDAP server dan klien. Haruskah kita jangan, kita harus shutdown semua. Kita harus bikin baru. Nah, tadi itu 100 LDAP server. Aku nggak tahu ya ada catatannya apa enggak. Intinya tadi salah aku udah nyoba tapi full ChatGPT, tapi ya nggak apa-apa lah anjir. Apa salahnya lah, kayak juga ini aku yang garap sendiri pun nggak SS orang tak ambil. Soalnya ada sumpah orang yang mahasiswa yang tak akui kurang ajar sumpah. 14 GB berapa sih? 4096 ya. Kayak network, ininya di DHCP, TNS confirm, ini di start, finish, lanjut kita create yang LDAP client. Oke. Jadi LDAP itu kayak Azure Directory sih cuy, Azure AD, Azure Directory. Aku juga jujur nggak terlalu paham soalnya dulu pas ujian Microsoft Azure aku yang IAM kayak gini kecil nilainya cuy, mungkin KKM gitu. Aku menang di cloudnya gitu, cloud infranya gitu. Nah jadi untuk praktek yang LDAP ini kita punya dua server. Bentar, jangan jelasin dulu, nanti videonya malah kepotong. Oke, ini aku coba salam ulang ya buat videoku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anad Fatur Rahman dari kelompok dengan anggota kelompok yang lain ada Muhammad Syahan Agam, Muhammad Umar Yuda, dan Ari Rohtio Ibrahina Padang. Jadi ini buat garap nomor 3, disuruh bikin VM Linux, terus lihat di dalam VM tersebut diinsalin LDAP pada VM tersebut, terus nyoba untuk ngakses dari VM lain. Ini aku kayaknya ada catatannya. Bukan, ini yang tugas lain. Nah, ini ada catatannya, tapi sebelum itu kita ada 2 server. Kita coba cek IP dari masing-masing VM dulu. Yang server ini 38 dan yang klien 100.3. Oke, untuk servernya kita perlu update. Dan install slapd dan LDAP utils. Nah, habis itu kita configure si slapd ini. Habis itu tinggal di cek statusnya udah running atau belum. Terus tinggal di edit aja nih ininya coy. Bentar, kok perasaanku agak oke sih, benar. Ini tinggal nunggu aja lah. Ini kalau ada administratif password dimasukin aja. Ini aku sih samain sama kayak password si Linuxnya. Oke. Nah kalau udah kelar gini, kok cepet ya? Karena yang lama itu pas ini dpkg reconfigure slapd. Nah ini aku pilih no.
Nih aku TNS domain name-nya aku kasih alamat IP aja. IP ku kan tadi ini 192 168 138. Nah, organization name-nya aku kasih nama LTAP main server aja. Ini masukin password kayak tadi. Ini no, yes, sip. Lanjut kita bikin, cek dulu nih statusnya udah running atau belum. Nah, sip, udah aktif running. Lanjut bikin base LDIF. Ini di paste yang ini. Jadi alamat IP server kita yang ini. Weh. Bentar, perasaanku nggak enak nih. Kalau aku tadi ubah IP berarti yang ini ikut ubah dong. Ini berarti aku bikin user dan bikin grup kalau nggak salah. Nah, kalau udah diupdate lanjut yang ini nih, yang terakhir tinggal jalanin ini. Tapi kita perlu kita perlu sesuaikan lagi karena ini IP awalnya itu 3 dan sekarang 38. Jadi diubah aja. Ini aku clear dulu, paste LD. Passwordnya apa nih cuy yang tadi? Oh, bentar. Yang tadi dimasukin dan sip, udah berhasil adding new entry. Nah, untuk testingnya kita pakai LDAP client ya cuy, pakai VM yang satunya. Kita perlu update dan install LDAP utils juga buat nge-connect LDAP search-nya. Dan kita bakal connect ke 36 ya. 36 atau 3 berapa tadi weh? Oh, 38 sip. Di sini kita bakal login pakai passwordnya. Aku kalau masukin password salah ya, lah dia bakal invalid credential. Kalau aku masukin password bener, bakal outputnya kayak gitu. Jadi kurang lebih begitu untuk praktikum LDAP. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, satu rampung ya. Ini ntar intinya yang ini bakal aku upload, potong upload ke YouTube. Terus linknya tak taruh di sini. Jadi ini alhamdulillah rampung. 6 selesai. Oh bentar, kayaknya yang selesai ini perlu kita pisah deh. Ini tak kelar belum nih. Jangan-jangan nggak ke save nih. Jangan-jangan nggak ke save. Yay. Nah, 6 kelar, lanjut ke 7. Replikasi konsistensi lah. Yang ini tuh kayaknya bikin database deh. Jadi intinya tuh kita perlu masukin nama dan lain-lain lagi cuy. Oke lah, nggak apa-apa. Malesnya tugas ini tuh kayak gini anjir, ada nama name. Tapi nggak apa-apa demi IPK besar. IPK aku besar sih 3,52. Tapi IPK 352 ini perjuangan anjir. Tapi kalau ngomongin perjuangan ya biasanya dibantah sama orang yang IPK-nya di atasnya anjir, kayak lah IPK 352 aja ngomongin perjuangan, gimana orang kayak aku yang IPK-nya 4. Ya oke lah, tak diem anjir kalau udah masalah gitu mah. Intinya tuh menurutku IPK 352 tuh perjuangannya tuh karena semester 1 semester 2 tuh IPK ku ya IPS semester 1 IPS semester 2 tuh 3,2. Jadi untuk naik ke 35 tuh cukup susah cuy. Mau nggak mau untuk harus dapetin IPK 38 di semester 3 atau 4 gitu. Nah ini aku udah 3,5 juga udah syukur. Kayaknya semester ini bakal hancur lagi sih karena kebanyakan ngasprak. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, IPK tinggi nggak jamin surga pun. Wah. Nah ini ada pertanyaan seperti biasa pas saja ChatGPT. Jawab dalam paragraf. Sip. Ini yang database. Yang database aku nggak ada note-nya tahu. Mati gue. Aku belum bikin note malah udah ambil video. Nggak apa-apa. Ntar aku tunjukin langsung yang ChatGPT, nggak apa-apa lah. Lagian dosennya memahami lah kalau kayak gini nggak bisa di luar kepala anjir. Apa bedanya replikasi dan konsistensi? Jawab dalam paragraf. Terus persiapan nih cuy, macam-macam replikasi. Nah ini paragraf.
Ini aku kemarin bikin baju tapi malah salah anjir. Di mana di logo di PDH Himalayan tuh logo telinya di tangan kanan anjir, tapi punya aku malah di tangan kiri. Mau nyesel tapi udah jadi. Jadinya ya mau gimana lagi ya, udah jadi juga. Yang penting tinggal dipakai aja lah, nggak apa-apa lah. Kemarin beli kalau nggak salah tuh 140 deh atau 135 gitu. Normal lah. Untungnya nggak diambilin pati sih, soalnya kadang kan ada yang ngambil untung gitu anjir, panitianya yang ngurus PDH gitu ya. Ini kalau di kopi banyak yang tebel di keren cuy. Astagfirullahaladzim, 4 nomor gitu 1 menit. Nah ini ada nomor 4 teknik. Sebentar, ini aku perlu buka ChatGPT lagi deh. Yang ini kayaknya udah aman sih. Sip. Oke, ini aku coba ulangin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Fatur Rahman dengan NIM 220221 dengan anggota kelompok Muhammad Syahanaga, Muhammad Umar Yuda, Ari Rohtio Ibrena Padang akan coba jelasin nih terkait tugas 7 replikasi konsistensi nomor 4 yang teknik replikasi pada database. Jadi gambarannya tuh kita bakal pakai 2 VM karena aku komputer host atau MacBook ini nggak mau dikotorin software aneh-aneh. Jadi aku pakai 2 VM, satu ini database 1 atau utama master, satunya lagi buat replikasi kedua. Jadi replikasi ini beda dengan import export cuy. Kalau import export tuh backup restore, kalau replikasi itu kita benar-benar mirroring gitu. Jadi seandainya ada data masuk di database master, ntar di database kedua ini bakal ikut ada juga gitu. Jadi seandainya database master ini hancur, kita benar-benar masih punya data yang plug jiplek dengan yang ada di database utama. Jadi traffic tinggal arahin aja ke database yang kedua. Nah, untuk VM-nya aku pakai 2 VM, pakai VM yang LDAP sebelumnya. Ini aku tinggal apt install MariaDB min server min y. Begitu juga yang klien. Yang klien aku paste MariaDB juga min server. Nah, untuk untuk IP server tuh ini berarti harusnya dihapus aman ya. Ini kayaknya better jangan dihapus sih. Ini aku coba simpen aja di WhatsApp ya. Ini berarti jadi DB1, DB2. Ini aku tadi sore udah nyoba pakai sendiri dan tinggal tag aja, tapi aku lupa bikin note-nya, malah terlanjur bikin video, jadi ya nyontek ChatGPT aja. Nah, di yang master ini kita setting konfigurasinya dulu. Kita perlu allow karena MySQL ini perlu diakses dari database satunya, jadi kita allow yang bin address ini ke 0000, jadi bisa diakses dari anywhere. Nah, terus tinggal tambahin yang ini, tapi yang ini kita di komen aja karena mau dimasukin ke sini aja. Nah, terus bin log ininya kita kasih nama database, contohnya Fatur ya, Fathur. Sip, simpen. Kalau udah simpen, nah di bagian server ID kita masukin 1 karena ini master. Ntar yang replikasinya server ID-nya 2. Tinggal restart aja. Oke. Sip, nggak ada error, alias konfigurasinya aman. Terus coba kita langsung login, passwordnya masih kosong ya karena belum kita setting sama sekali. Enter langsung. Sini kita bikin langsung paste semua aja. Jadi kita bikin user replicator di allow dari semua IP anywhere dan passwordnya your password. Terus kita di permissionnya replication slave ke user yang ini. Terus tinggal di flash privilege. Nah, kalau cek di show master status, nah ini udah ada. Ini perlu disimpan dulu ya teman-teman karena bakal dipakai di selanjutnya. Yang dipakai itu yang position yang file ini ya harusnya mulai dari 01 sih. Nah, ini kalau udah langsung kita dump dulu database yang saat ini, tapi karena belum ada kita bakal bikin database baru. Create database Fathur.
Nah, datanya juga perlu kita masukkan. Datanya ini ada di paling bawah. Nah, use fathur, paste, sip. Terus tinggal insert aja. Kalau show all from users, no way, mati gue. Show, oh bukan show tapi select. Panik. Yes, sekarang udah ada satu tabel namanya user, datanya ada 3. Nah, selanjutnya kita coba untuk export ya file SQL nya. Kita dump dulu, kita export dulu sebelum replikasi. Kita mau nggak mau pakai backup resource dulu. Kita backup tadi database name-nya itu, database name-nya fathur. Kita taruh ke sini aja, fathur.sql. Nah, sudonya kita hapus lagi karena kita belum ada software sudo. Passwordnya kosong ls. Nah, sekarang udah ada fathur SQL. Nah, selanjutnya kita perlu mindahin fathur SQL ini ke LDAP client pakai SCP. Tapi di LDAP client kita belum ada SSH, jadi kita install dulu apt install open SSH min server min y. Terus kalau udah kita perlu allow permit login rootnya nano etc sshd slash sshd config. Nah, di sini permit root login kita hapus comment dan change ke root. Oh yes. Terus tinggal service sshd, d-nya itu daemon restart. Nah, harusnya kita udah bisa scp dari sini. Komennya itu yang ini. scp fathur SQL ke root at IP-nya berapa tadi yang satunya teman-teman? 100.3. Titik 2 lokasinya itu di root. Ya benar. Yes. Nah, kalau masuk ke LDAP client ke database 2 kita ls, harusnya udah ada fathur SQL. Sip. Lanjut kita import nih. Ya, kita import nih ke atau restore nih ke server yang kedua. Fathur SQL, sudonya hapus lagi, kok nggak ada belum install sudo karena ini lxc. Oh bentar, password itu masih kosong. Nah, kalau aku MySQL show databases harusnya udah ada fathur. Oke, alias sudah masuk. Lanjut kita ke konfigurasi MariaDB nya. Kita info ini kalau dia ini MySQL versi server kedua. Kita save, cuma ubah itu doang. Terus kita restart karena habis mengubah file konfigurasi. Lanjut masuk ke MySQL. Lanjut ke MySQL nya. Terus kita ubah ini nih. Kita masukin ini master hostnya itu tadi 38. Waduh, malah hilang. 38, username-nya replicator, password your password, ini masih bener 001. Paling ini sih master lognya disesuaikan. Tadi aku lupa master lognya berapa, dan ke close ya guys ya. Astagfirullahaladzim. Hidup ada aja ya. Bentar, nggak apa-apa. Makin banyak error makin banyak belajar kita cuy. Nah, tinggal show ulang 10.22 lah di bagian sini. Lah terakhir sampai mana? Ini aku coba SS kirim lah. Ini aku coba exit ya. LDAP client kita mana tadi woi? 122 kan. Paste ke sini. Oke, selesai. Terus kita logout. Kita coba show status ya. Jadi nggak perlu logout. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di bagian slash io running dan SQL running, kalau dua-duanya udah use itu udah aman. Nah, buat ngecek amannya atau enggak gimana, kita coba perlu masukin data yang di master.
Tapi sebelum itu kita masuk coba dulu nih yang 3 data tadi masuk atau enggak. Select all from users. Nah di sini kan baru ada 3 kan, kita coba masukin data baru ke tabel yang ke database master. Ini aku pakai 2 tab aja ya biar enak. Nah kita MySQL use fathur paste. Nah kalau aku select all from users sekarang 4 nih. Nah replikasinya gimana mas? Nah replikasinya itu ketika kita nambahkan data di master di database kedua, kalau aku run lagi, nah dia kereplikat secara otomatis cuy. Jadi ya seandainya server utama ini kenapa kita langsung punya backupnya secara real time. Jadi kalau backup export import backup restore kan mungkin ya perlu di cron job ya, mungkin kayak per 1 jam atau per 24 jam, itu kan nggak real time banget lah. Kalau ini kita bisa punya data secara real time, kurang lebih begitu teman-teman. Untuk tugas mana? Untuk tugas 7 aplikasi konsistensi nomor 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, aman nih. Kayaknya aku harus dijaga ya mulutnya ya. Gimana ceritanya kalau dosen lagi nonton tugas kuota dijawabnya cai cuy. Oke, tugas 7 aman. Eh. Oh, aku tadi nge-copy ya, nggak ngekat ya. Tugas 7 aman, tugas 9. Nah, ini udah nggak ada ini, coy. Sudah nggak ada prakteknya. Kayaknya ada, tapi nggak Linux langsung. Aman anjirnya, aku yakin nih nggak sampai 1 jam kelar nih. Semua itu tergantung fokus, cuy. Kalau aku tuh orangnya tuh nggak bisa dikit-dikit gitu. Kalau mau ya sekalian aja. Jadi contoh nih, aku nggak mau nyicil tugas 1 hari 5 menit sampai kelar. Aku nggak senang kayak gitu anjir. Kalau mau 2 jam dalam hari terakhir sebelum deadline. Hari ini ada deadline gak ya? Mati gue. Nggak ada tuh. Nah lanjut. Ini aku nggak tahu ya dimarahin apa enggak ya, orang ada source code tapi dimasukin menyiapkan source code. Doa amat yang mending submit, doa amat yang mending submit. Ini gede banget ya, sumpah aku kalau lagi kayak gini, kalau aku orangnya rapih cuy, perfeksionis, tapi tetap punya prinsip. Iya enggak rapi enggak. Ini aku lagi nggak mau rapih ya, jadinya ya. Di sini nomor 1 buatlah akun pada penyedia jasa public cloud. Jadi ada 3, ada AWS, Azure dan Google Cloud. Oke, tak masukin satu-satu. GCP, Azure, semuanya aku udah punya. Jadi tinggal edit aja. Ule. Nah, ini aku udah kelar, ini sing in. Sorry. Nah, yes, langsung SS aja ya. Screenshot hasilnya down bang. Ini AWS, ini GCP, ini Azure punya dong, kan aku ngasprak di D3. Lanjutnya akselerasi perbedaan bentar. Aku ini jujur agak males nih. Karena perlu bikin tab sendiri nih. Infrastruktur. Gini aja lah ya, doa amat. Infrastruktur
Awas itu ini, Asur itu ini, KCP itu ini, begitu juga yang ini di Asur itu namanya VM Scale Set, di ini Instance Group. Terus yang ini kita hapus aja. Minimal 3 woi. Aduh sakit kakiku. Hah? Disuruh minimal 3 malah kayak gitu anjir. Minimal 3 layanan per kategori per provider. Nah, jadi semua itu tergantung sama prom cuy. Nah, kalau pakai 2 TWS rasanya malah pengen diem aja, nggak mau ngomong gitu. Harusnya enak ya kalau pakai TWS, diem aja ngarap tugas, mulutnya diem. Cuma masalahnya nih aku karena mau bikin video jadi mau ngomong sambil ngomong anjir. Wah, ditelepon. Halo. Pimeng lagi rekaman gitu posisi. Wis balik kok. Langsung maning wis. Laptop siapa? Nyasuk wis ayam. Ora poso digawe mumet lah. Ke format ke prive. Ke format PMS emang. Terus jebule piye? Nyasuk wis. Nyasuk wae karena ngasprak lah. Aja di otak-atik disit sing penting. Wis jurnal disit wae aja di otak-atik disit, aja nyimpen sing aja tenggo disit intine. Ya jalan ngilang esuk wis intine ki aja di otak-atik, aja tenggo disit, ben ora ketumpuk-tumpuk ngono lho. Aja ngasih ketumpuk karo file anyar. Ya kena wis, jajal wis. Hah? Wis main saiki bae wis nyong gari dalmane ke mung teori-teori tok wis lah praktek. Ya wis wae. Wo, gawa kena kulda wo. Ngarep anu yo. Les. Yuk, saiki yuk nyong wis pan rampung guys, tugas maneh iki. Hilang konsentrasinya ya. Sweet. Hah? Wah, ini sebenarnya kalau mau dijawab pakai omongan bisa banyak anjir, tapi kalau kayak gini malas sumpah aku. Ini hapus aja. Nah. Lanjut tadi bukan networking cuy, tapi security and identity. Nah.
Ini adek tadi nelpon cuy, katanya laptopnya ke format karena mau mindahin partisi apa gimana nih, orangnya lagi kesini. Ini aku juga sebenarnya nggak bisa nggak apa ya nggak pernah ngotak ngatik, cuma kalau yang setahu aku kalau masalah harddisk kayak gini jangan sampai salah langkah sih, jangan sampai diotak atik dulu, minimal kalau dia kesini ya tak pantau lah sebelum diotak atik, meskipun ujung-ujungnya ya nonton YouTube cuy, tapi minimal jangan sampai salah langkah lah. Ini dikit lagi kelar sih, ini tinggal copy paste aja. Tadi itu sebenarnya aku ketemu sama orang, aku nggak kenal namanya siapa, tapi intinya sekelas. Ini tuh nggak kenal namanya siapa, tapi sekelas. Dan akrab cuy, tadi ngobrol akrab, terus aku juga nanya-nanya kan, aku cerita kalau ntar tuh malam ini bakal nggarap 4 tugasnya, terus dia bilang, "Loh, kenapa nggak dibagi aja mas, yang lain garap tugas 9-10, soalnya 9-10 tuh soalnya 9 eh so, soalnya 9-10 tuh nggak ada prakteknya mas, full teori, full ChatGPT bisa." Emang bisa, tapi ya kalau bisa tak garap sendiri ya ngapain dilempar ke yang lain. Apa ya, ya dilempar ke yang lain lebih ringan sih, tapi ya kalau sekiranya digarap sendiri dan aku nggak keberatan ya aman sih, prinsipku sih gitu ya guys ya. Nggak tahu ya prinsipnya teman-teman yang ikut hima gitu, soalnya kalau tak lihat-lihat hima atau kepanitiaan yang cukup resmi itu benar-benar masing-masing tuh punya jobdesk masing-masing cuy. Kayak contoh nih, minjem ruangan lah, ntar sekretaris bikin surat, terus humas yang jalan, terus ntar logistik yang mindahin barang. Ya sebenarnya satu orang untuk bikin surat, ngeprint, jalan ke logistik, nyerahin ke satpam, satu orang harusnya bisa cuy, tapi karena udah ada pembagian jobdesknya ya, jadi ya sesuai jobdesk masing-masing. Networking, banyak banget sumpah ya. Berapa sih nilainya sih? Sel sumpah lama-lama dikerjain kayak gini. Lah, Cloud SQL nya 2, mati gue. Oke sebentar ya guys ya. Kita coba bikin baru AIML, belum ya AIML ya. Ini aku apa ya, ngasprak tuh selain dapat ilmu baru, cara ngajar, cara teaching gitu, dapat referensi lagu-lagu baru coy. Aku jadi banyak tahu lagu Indonesia gitu, terus tahu lagu Korea yang baru gitu, karena ada anak request, mas ini ya, ternyata enak coy. Ya contohnya yang Bemon gitu tuh aku masih inget jir, yang request tuh anak kelas 5, pas diputer ternyata ini lagu Bemon ya, soalnya ya lagunya sering diputer di mana-mana, cuma kan kadang kita kan nggak tahu ya, kayak lagu Cupid gitu kan lagunya 50-50, tapi kan nggak terutama non K-popers kan nggak tahu kan kalau 50-50 itu ada. Nah, wah banyak banget ya. Habis ini ada developer tools, ada ya sabar teori sabar aja, teori sabar, ingat tur IPK kamu kecil tur 352. Sabar ya guys ya, sabar ya guys ya, sabar ya guys ya, sabar ya guys ya. Sabar ya guys ya, sabar ya guys ya. Ketika temanmu nggak ngarep apa-apa tapi submit, tapi sabar ya guys ya, soalnya aku juga sering jadi beban di matkul lain cuy. Jadi ada tugas nih kelompokan, lah aku kelompokan sama orang rajin dan aku orangnya males lah. Dia ini mungkin ya dia termasuk orang yang chill guy gitu ya, dia nggak peduli ketika yang lain AFK, ketika dia submit ya tugasnya rampung, dia nggak peduli kalau ada orang lain yang numpang nama, atau dia nggak peduli kalau dia ngarapin tugas kelompok yang harusnya bagi jobdesknya orang lain. Ya itu mungkin aku ganjarannya ya kayak gini juga nih, aku ngerasain nggarap tugas kelompok ketika yang lain lagi enak-enakan Mobile Legend gitu. Cuma ya nggak apa-apa lah, anggap aja gantian lah. Ingat kata Fiona cuy, jadi Fiona tuh ketua pelaksana Disnat HMS Software Engineering. Aku pernah cerita masalah yang tadi, kalau aku tuh beban di kelompok lain, kata dia mungkin anaknya nggak enakan buat negur
Aku ya ini aku juga gak enakan ya buat negur yang lain ya, daripada pertemanan hancur perkara tugas receh gini ya, ya wis lah. Simpen tugas 9 kelar, yay. Tugas 9 kelar, pindah ke sini. Ente ngopi yang bener anjir ke dokumen. 6 7 9 10 terakhir nih ya, terakhir nih. Ayo, tugasnya apa? Ini kalau ada kopi enak sumpah. Bentar ya guys ya. Kita sebelum itu ini aku close. Kita masukin nama-nama anaknya lagi. Kalau Aga aku tahu orangnya mana. Kalau Padang aku belum tahu orangnya yang mana. Dulu pernah ketemu, pernah garap di kos di kontrakannya Umar, tapi aku masih belum ingat orangnya yang mana. Hehehe. Tapi sumpah anjir, aku ini semester ini banyak banyak tahu orang baru tapi nggak tahu namanya gitu karena lupa ya. Ya karena aku ngasprak kan. Ngasprak 6 kelas 220-an anak lah. Lah kadang kalau jalan papasan ada yang nyapa ya disapa balik. Kalau aku ingat mukanya tapi nggak tahu namanya, jadi kayak wah mukanya familiar nih, tapi aku nggak tahu dia anakku atau bukan ya. Tetap tak sapa anjir. Takutnya takutnya beneran iya anakku dan aku nggak nyapa malah dianggap wah serak sombong bro. Jadinya ya udahlah. Sip, ini udah aman. Buatlah ringkasan salah satu arsitektur cloud provider. ChatGPT sini lu jir, ChatGPT dari AWS. Nah selanjutnya bentar lagi rampung ya guys ya. Bentar lagi oh ye wah bentar lagi rampung ya guys ya, 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 bentar lagi rampung ya guys ya. Yo Allah, bentar lagi rampung cuy, bentar lagi rampung cuy. Ini berarti nggak ada 1 jam ternyata yang ngerjain. Sebenarnya emang ngerjain tugas itu cepet cuy, asal konsentrasi, asal jangan scroll Instagram, asal jangan Facebook, asal jangan yang lain-lain. Copy pas. Gimana caranya sih? Gini aja lah ya. Doa amat. Yes. Alhamdulillah tinggal ini aku close, tinggal yang ini. Kita coba tinggal rapihin ya masalah penamaan. Aku coba saya penamaan dulu dan yang ada di sini kita coba rapihin ya. Ini nanti kita kelas IF 1008. Untuk dosennya itu tadi ada di sini tahu di SharePoint. Nah, ini dia Ipam Faudina Adam. Ini aku nggak ada jelek-jelekin dosen ya, coy. Cuma sharing aja pengalamanku. Malas bodo amat lah. Ganti yang ini aja, ini juga udah cukup harusnya. Bentar jangan bla terus cuy. Kita coba komputasi awan. Ini tuh tugas 6. Nah penamaan aku lupa nama formatnya apa. Aku biasanya tuh
Terus untuk tugas 7 Nova. Terus tugas 9. Banyak banget tugasnya ya. Ini kalau aku ngechat ke grup ya, Pak. Minta tolong kirimkan tugas 11, 12, 13, 14, 15 akan saya kerjakan malam ini. Aman gak kira-kira ya? Aing apa malah dimaki-maki ya. Brengsek kamu ya Fatur, jam 12 malam HP saya bunyi berkali-kali. Ternyata ada mahasiswa brengsek yang mintain tugas jam segini, giliran udah dikasih digarapnya malah bulan depan. Tugas 9 mana tadi cuy? Sebenarnya kalau mau masalah hangan tuh sebenarnya hangan pakai komputer aku cuy, tapi karena aku mau dibuatin video YouTube buat kenangan gitu. Kan kali aja aku besok sukses, kali aja. Jadi aku ada kenangannya cuy. Anjir ternyata aku dulu sebelum sukses nugasnya gini ya, malam-malam jam 00 gitu tanpa golde. Ini aku sumpah nyesel banget aku tadi anjir, lewat warung nggak beli golde. Sip. Oke. Yang 9 kita jadiin PDF dulu. Oh, kita update nama dulu. Ini kita coba close dulu. Doa amat, bodo amat, nggak rapi ya, bodo amat, dosennya aja ngirimnya ke WhatsApp nggak ke LMS boleh. Sebenarnya bedanya ngirim LMS ke sama WhatsApp tuh apa sih? Kalau WhatsApp tuh nggak masuk di LMS jir. Jadi kalau deadline di LMS dalam 1 hari kan biasanya muncul di notif kan. Nah itu kita jadi ingat. Kalau di LMS gitu ya, kalau di WhatsApp gitu ya nggak ada. Tapi untungnya aku juga kukira aku udah lewat deadline cuy, dan ternyata masih hujan kah? Oh enggak, dan ternyata masih aman. berarti aku harusnya dapat nilai A nih cuy. Loh, ini udah sama semua, ini aman semua, tinggal kita save as. Tadi gimana caranya ya save as kah? Oh iya benar, dulu aku pas pertama pakai Mac nyimpennya kan pakai ini, pakai apa ya, pakai kayak Word bawaan apa sih ya, ini page. Nah itu aku kalau ngonvert ke PDF pakai internet anjir, kayak .page to PDF. Sekarang udah keinstall Word nih, ori bawaan kampus alhamdulillah, jadi tos aku nggak nambah karena crack ya. Tapi kalau yang di Windows aku nge-crack cuy, sorry, ribet sumpah kalau harus hal-hal. Nah ini tugas 9 udah rampung alhamdulillah. Mana cuy, mana maju lu. Kita sampai tugas 10 dulu. Wah alhamdulillah tugas ini kelar. Mati gue anjay. Lanjut tugas 9. Tugas 9 ini aku tugas 6 7 nya males sumpah, soalnya Ye, kocak lu, kocak. Nggak salah sih, maksimal 1 MB ini berapa? Sip. Tapi kalau jangan kecil-kecil banget, bisa nggak? Takutnya burem. 1 MB nggak apa-apa dah, 900-an KB. Ini kayaknya minusku nambah sumpah. Wah ini masih bisa nih jir kalau yang high quality kayaknya. Aku salah tarik. Tadi aku mau yang mana? Ini kah? Dulu aku pas pertama kali kenal IV tuh
dari lagu ini cuy, Eleven cuy. Jadi tahu lagu-lagu yang lain dan ternyata Wonyong cantik jadi jadinya aku ngikutin ya. Tapi herannya tuh kalau nggak salah dulu yang punya Instagram tuh cuma Woni tahu, yang lain nggak punya. Sip. Yes, 2 tugas selesai. Nah, untuk tugas ini apa? Oke, teman-teman nih. Ya, mati. Yang ini tuh ke save lah, ke save terus ya. Oh, alah baru tahu aku. Ini sih yang mau tak hapus sih, soalnya udah tak upload. Tapi nanti ding, kita rampungin tugasnya dulu aja, jangan bahas yang lain jar. Ini aku tugas 9 sampai 10 udah kelar. Tugas 6 aku cuma kurang yang video ini. Kalau ini tak upload nih ya, kalau ini tak upload. Terus tapi jujur agak resiko ya, aku soalnya ngomongin dosennya dulu sih. Aman gak ya? Aku sumpah aku males motong-motong sumpah demi Allah anjir. Ini masalahnya formatnya MKV anjir. Kalau MKV ini dimasukin ke situ ke Premiere Pro harus MP4. Ih, gitu aja kali ya. Kan di YouTube kan ada ini nih. Ada copy from start apa sih? Contoh ya Ananta Factor. Ye. Contoh nih, contoh aku mau contoh Fatur mau nunjukin kelasnya bubar. Tinggal ini aja salin video di saat ini, ntar kalau dosen buka kan, oh iya langsung udah buka. Sip. Oh gitu aja kali ya. Oke, berarti ini aku tinggal submit aja. Kayaknya ada udah sampai depan ya, aku mungkin tak tutup ya cuy. Ini aku langsung upload terus tak kirim full video ke dosen. Semoga hidupku aman ya cuy. Ku akhiri, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga aku besok sukses. Jadi aku pas nonton tugas videoku nugas hari ini, aku bakal senyum-senyum sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.